Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Sahrul Kirom Al-Ahmad dengan NIM 2113091024 dari Prodi S1 Biologi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pembuluh darah aorta, arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Secara umum, pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Sedangkan kapiler itu adalah pembuluh kecil yang ada di antara arteri dan vena. Perbandingan arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama yaitu arteri memiliki fungsi itu mengirim darah dari jantung. Memiliki tekanan tinggi, diameter lumennya sempit, dindingnya tebal, lapisan dinding, tunika adventia, tunika media, tunika intima, tidak memiliki katup. Lalu yang kedua yaitu vena, memiliki fungsi mengirim darah ke jantung. Tekanannya rendah, diameter lumennya luas, dindingnya tipis, lapisan dindingnya diantaranya yaitu tunika adventia, tunika media, tunika intima. Ia memiliki katup. Yang selanjutnya yaitu kapiler, memiliki fungsi pertukaran material dengan jaringan rendah, tekanannya rendah, diameter lumennya sangat sempit, dindingnya sangat tipis, lapisan dinding yaitu tunika intima, dan tidak memiliki katup. Arteri membawa darah dari jantung. Arteri utama adalah aorta. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler membawa darah dari tubuh darah dari jantung dibawa melalui tubuh dengan jaringan kompleks pembuluh darah. Arteri mengambil darah dari jantung. Arteri utama adalah aorta yang bercabang menjadi arteri besar lainnya yang mengambil darah ke anggota tubuh yang berbeda dengan organ. Pembuluh nadi utama termasuk arteri karotis yang mengambil darah ke otak. Arteri brachialis yang mengambil darah ke lengan, dan arteri dada yang mengambil darah ke dada dan kemudian ke hati, ginjal, dan arteri lambung. Arteri iliaka mengambil darah ke anggota tubuh bagian bawah. Arteri utama menyimpang ke arteri kecil dan kemudian ke pembuluh yang lebih kecil disebut arteriol. Untuk menjangkau lebih banyak ke dalam otot-otot dan organ-organ tubuh, kapiler adalah tabung dengan diameter sempit yang dapat masuk sel darah merah dalam saluran beriringan dan merupakan situs untuk pertukaran nutrisi, limbah, dan oksigen dengan jaringan pada tingkat sel. Cairan juga menyeberang ke ruangan interstitial dari kapiler. Kapiler menyatu lagi ke venula yang terhubung ke pembuluh darah kecil yang terhubung ke pembuluh darah utama yang membawa darah tinggi karbon dioksida kembali ke jantung. Pembuluh darah utama mengalirkan darah dari organ-organ dan anggota badan yang sama dan pasokan arteri utama. Cairan juga dibawa kembali ke jantung melalui sistem limfatik. Selanjutnya, struktur dari berbagai jenis pembuluh darah mencerminkan fungsi atau lapisan mereka. Ada 3 lapisan yang berbeda yang membentuk dinding pembuluh darah. Bagian dalam yaitu tunika intima adalah lapisan halus dalam sel-sel endotel yang berada dalam kontak dengan sel-sel darah merah. Tunik ini kontinu dengan endokardium jantung. Tidak seperti pembuluh darah dan arteri, kapiler hanya memiliki satu tunik. Lapisan tunggal dari sel adalah lokasi difusi oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel endotel dan sel darah merah, serta situs pertukaran melalui endositosis dan eksitosis. Pergerakan material di lokasi kapiler diatur oleh vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, dan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Hal ini penting dalam regulasi tekanan darah secara keseluruhan. Berikut ini adalah gambaran dari darah dari jantung dibawa melalui tubuh dengan jaringan kompleks pembuluh darah. Diagram ini menggambarkan arteri dan vena utama manusia dari dalam tubuh manusia.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.